Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul akhlak terhadap alam atau lingkungan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rapsodi Aufa Sulwana, NIM 118707070. Selanjutnya ada Muhammad Apriansyah, NIM 11870700049. Yang terakhir ada Fajar Rahman dengan NIM 11870700021. Yang pertama ada pengertian akhlak. Menurut bahasa atau etimologi, perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq atau khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia. Gambaran bentuk lahirlah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, kata khuluq ini disampaikan dengan kata etikos atau etos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antar manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk hidup untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yaitu melestarikannya dengan baik. Manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan kerusakannya karena sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Alam yang masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi. Tetapi apabila alam sudah rusak, maka kehidupan manusia menjadi sulit, rezeki sempit dan dapat membawa kepada kesengsaraan. Pelestarian alam ini wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. Ini didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut. Manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Yang kedua ada merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari alam, agar kehidupan menjadi makmur. Lalu yang terakhir ada manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Selanjutnya ada implementasi akhlak terhadap lingkungan dalam kehidupan. Akhlak manusia terhadap lingkungan terutama alam bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan lingkungan atau alam ini dengan memenuhi kebutuhannya, sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjaga. Berakhlak dengan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya sebagai berikut. Yang pertama, melarang penerbangan pohon-pohon secara liar. Selanjutnya, melarang perburuan binatang secara liar.
Selanjutnya melakukan reboisasi. Lalu ada mengendalikan erosi, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, melarang membuang sampah sembarangan, merawat fasilitas umum dengan baik, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai, memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir, memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Lalu dalilnya ada, manusia di bumi sebagai khalifah mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yaitu melestarikan dan memeliharanya dengan baik. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Aqsah ayat 77. Adapun akhlak manusia terhadap lingkungan atau alam yang wajib dilaksanakan sebagai berikut. 1. Memperhatikan dan merenungkan ciptaan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. 2. Memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah menciptakan alam dan isinya untuk manusia. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu Allah. Padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mungkin segitu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dan langsung kesimpulan saja. Kesimpulannya, Allah kepada Allah merupakan perwujudan dari keimanan kita yang kita tunjukkan dengan ibadah kita. Allah kepada sesama manusia berarti kita harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang kepada siapa orang tersebut, sehingga kita mampu hidup dalam masyarakat yang aman dan tentram. Allah kepada lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa syukur kita kepada Allah dengan segala sesuatu yang Ia berikan. Selain itu, karena Allah telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita harus menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan segala yang ada di alam ini tanpa berlebih-lebihan. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.